Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Studio One ya, bahasa Inggrisnya sih Studio 1 di podcast Maca Desa ya, di Studio 1 Goleng Sampar. Kebetulan ada tuan rumahnya di depan saya ya. Goleng Sampar. Hari ini saya podcast bersama pemuda Desa Jotangberu yang punya gagasan luar biasa bersama teman-temannya di belakang kamera sana. Katanya ya, mengabdi untuk desa. Tema pada sore ini kita mengabdi untuk desa. Gimana, adindaku? Silakan perkenalkan diri. Oke, sebelum ini apabila ada kata ini adalah cuma konten. Enggak. Apabila ada kata yang menyinggung beberapa pihak terkait, mohon dimaklumi. Ini adalah semata-mata masukan bukan untuk memojokkan. Yo kan saya belum bertanya. Misalkan. Misalnya kalau nyerempet gitu ya, nggak apa-apa. Kita ya. siapkan dulu di plannya. Mungkin perkenalkan diri dulu, nama, kemudian aktivitas hari inilah di luar konteks mengabdi untuk desa. Oke, baik. Nama saya Zulfikri Kurniawan, biasanya dipanggil Fikri. Biasanya juga paling singkat 3 huruf, Fik aja. Saya mengabdi di desa sejak tahun. Ntar dulu, belum saya tanya. Jadi Fik ini backgroundnya nervous dia ya, sengaja dia ini ya, sengaja. Jadi maksudnya backgroundnya seharian apa? Di luar aktivitas di desa deh. Di luar aktivitas di desa dikatakan biasanya teman-teman di sini dia ngatain saya tukang las, tukang bengkel, semuanya ya. Dekor. Kalau profesi saya emang basic saya adalah perawat gigi sebenarnya. Di kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan. Tapi kerjaan sehari-hari saya itu biasalah seperti teman-teman yang lain. Seperti teman-teman yang lain. Sebentar lagi kita ulik. Jadi Mang Opik itu background pendidikannya ya kesehatan. Nah, kaitannya dengan ya karena memang pemuda desa kan ya kita harus nyerempet ke sana lah ya. Kira-kira nih Pik, saya banyak dengar kabar nih kalau pemuda desa-desa lain kan hanya berbicara tentang bagaimana mengkritik desanya. Kalau berbicara tentang desa kan ya desa kan banyak sekali yang bisa kita maca atau maca desa ya. Banyak sekali yang kita potensi yang sudah kita mungkin bisa kita kembangkan ya. Nah, kira-kira selama ini nih bagaimana sih aktivitas Fikri dan teman-teman yang lain terkait dengan membangun desa kaitannya dengan budaya misalnya lah. Baik. Ya. Oke. Diawali pada langsung saja ya. Di sejak tahun 2018 ya. Ya. 18. Pada tahun 2018 awal saya balik saya kan kuliahnya di Mataram. Mataram ya. Mataram kemudian balik 2018. Pertamanya mengabdi untuk negara. Untuk negara ya. Awalnya mengabdi untuk negara. Ya. Kan ada sedikit kerja di puskesmas. Dan kemudian saya ketemu sama teman-teman di sini. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah masih sulit dari 2018 itu. Nah, awalnya itu terbentuknya dari kita sering bersama, Bang. Ya, ngumpul-ngumpul ya. Ngumpul-ngumpul. Event pertama kita di Halal Bihalal, Bang. Justru halal bihalal ya. Halal Bihalal. Padahal background you kan kesehatan. Halal bihalal ya. Nah, larinya itu karena kita ada sedikit lah, tidak jago, tidak banyak, sedikit genre musik lah, Bang. Jadi musik, ya. Event Halal Bihalal itu dijadikan panggung hiburan. Ya, tempat mengeluarkan talenta kita, Bang. Talenta kita ya. Banyak teman-teman juga yang mau ikut saya. Pada tahun 2018 itu di Halal Bihalal, ada berapa orang ya? Pas pertamanya itu kita cuman berempat. Berempat. Teman saya cuman berempat. Tapi pas rapatnya banyak sekali ya. Tapi pas kegiatan hanya cuman berempat aja ya. Kita mengendal acara Halal Bihalal itu 4 orang. 4 orang. Saya termasuk saya sendiri ketuanya, ketua panitianya dulu. Ya ketua kan harus memang satu kan, nggak bisa 2. Ya, biasanya kan acara Halal Bihalal sebelumnya kan saya masuk kan sebagai anggota. Saya pegang dulu. Oke, berarti diawali dengan ya mungkin ya karena kita anak muda mungkin ya aktivitas ngumpul-ngumpul, kemudian kegiatan Halal Bihalal yang isinya mungkin tentang musik, tentang budaya dan lain sebagainya ya. Nah, luar biasa juga
diawali dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Saya pikir Opik ini bagi lulusan agama Islam gitu ya, halal bihalal gitu kan. Nah, tapi luar biasa. Nah, kira-kira nih, kan kita di desa Jotangbru ya, dengan segala potensi alam, siapa nggak yang mengenal desa Tiro mungkin ya. Jotangbru terkenal dengan produk masinnya Bang Iman ini ya. Dan saya bawa produknya. Dengan 2 produk itu aja sudah membumi gitu kan. Nah, kira-kira nih Bang Opik aja ya saya panggil ya. Kira-kira kaitannya dengan budaya ini, karena saya lihat postingannya Bang Opik ini kan di Instagramnya terutama ya, tentang foto terabas dan lain sebagainya. Kira-kira beberapa event yang sedang dikerjakan kaitannya dengan bagaimana budaya lah di Jotangbru. Awalnya berkelanjutan dari itu tadi Bang, kita lanjut aja ya. Satu jalur sih. Yeah. Setelah kita pilih event halal bihalal itu adalah event dari Festival Moyo. Festival Moyo ya. Itu dikembalikan, dulunya Festival Moyo itu kan di kabupaten. Yeah. Tapi dikembalikan pas 2018 itu ke masing-masing kecamatan. Dan kecamatan kembali ke masing-masing desa. Nah, itu adalah event pertama kita. Teman-teman ini berkumpul lagi. Itu namanya. Berarti itu event besar ya? Lumayan. 2019 dah. 2019. Oh ya. 2019. Event besar. Hanya saja provinsi kemudian turunkan ke kabupaten, kabupaten turun ke kecamatan, kecamatan turunkan lagi. Dan pemuda mau turunkan ke siapa kan? Padahal anggaran memang nggak tahu lah ya. Ya. Nah, terus kemudian anggotanya sudah mulai banyak Bang. Ada sekitar 11 pemusik lah yang bisa saya kumpulkan. Dan saya nggak percaya juga antusias dari desa saya ini, desa Jotangbru, bakal semuanya dari yang kecil sampai yang tua pun ikut berpartisipasi. Luar biasa. Saya kaget, luar biasa sekali. Pas saya kumpulkan ini ada event, ternyata ramai mereka berbondong-bondong. Gotong royong, saking kuatnya kemauannya untuk memajukan desanya Bang. Dan itu event besar pertama. Kemudian di-create oleh teman-teman pemuda. Mungkin haus tentang event mungkin ya. Iya, benar. Karena selama ini kan ngumpul-ngumpulnya kan hanya sebatas ngumpul, ngerujak dengan mesin lain sebagainya kan. Nah, luar biasa berarti ya. Berarti dari situ ya. Dari situ. Kemudian alhamdulillah ya kita meraih juara 2 ya. Di event itu. Di event itu kita buat konsep sendiri lah. Sesuai dengan event itu kita juara 2 penyaji terbaik. Ya, kalau nggak salah itu masih banyak sih teman-teman yang lain dari desa lain juara juga. Padahal itu event pertama. Tampilan pertama dapat juara 2. Luar biasa juga ya. Kepancing lah semangat mereka ini Bang. Kepancing semangat mereka. Kemudian alhamdulillah pas saat itu disupport lah kita oleh pihak pemerintah desa. Dibuatkan kita sanggar seni. Itu awalnya sanggar Aing Ngarebas. Kalau kita bahas Aing Ngarebas panjang lagi. Iya, Aing Ngarebas. Pokoknya air lah ya, air. Kemudian di sanggar Aing Ngarebas ini lah. Di situ mulai kita berkarya lagi. Awalnya kita cuman berkarya di musik saja, kita coba. Kita nggak jago sebenarnya Bang. Kita ini bodoh semuanya. Tapi karena punya kemauan kan? Iya, karena kemauannya yang besar. Maka kita disupport, ada beberapa alat musik ya, ada keyboard. Kemudian disupport proses produksi Rabana Kebo juga oleh desa. Terima kasih sekali Pak Kades. Rabana Desa ya. Luar biasa. Hanya Rabana Desa. Ya. Setelah itu kita mulai berpikir lagi lah, berarti langkah kita ini bukan hanya di panggung saja, ternyata kita juga bisa mengarah ke bagian produksi juga. Nah, setelah di bagian produksi udah dibuat beberapa paket, ada Pak Robi nanti mungkin nanti kita akan ajak gabung ya. Ada Pak Robi, ada produknya, gitarnya, kemudian ada ketua sanggar kita Bapak Abdurrahman mengeluarkan produk Rabana juga. Rabana ya. Tapi kita stucknya itu di marketnya ya. Mungkin karena entahlah, mungkin karena kita juga sendiri yang kurang Bang ya. Mungkin ya karena di desa itu kan pemikiran masyarakat desa kan nggak sampai bagaimana packaging, kemudian memproduksi. Ketika memproduksi juga kan teman-teman kan nggak pernah kebayang bakalan jual kemana kan produknya kan. Kecuali teman-teman berada di kota mungkin lah. Benar. Karena pasarnya memang ada di sana. Nah, kemudian event juga pernah, terus kita dilaksanakan festival bukan festival ya, Sebongkas Baberang ya. Iya, tradisi mungkin tradisi masyarakat dulu ya. Itu di penutupan akhir Raja Kepe
Pertemuan air DP di Berantiram. Nah setelah itu berjalan seiring waktu lagi, nah tetap itu event halal bihalal lagi ya. Event halal bihalal. Kembali ke halal bihalal lagi ya. Kembali ke halal bihalal lagi. Terbenci sama itu lagi. Sama itunya juga. Dan support sistem yang lainnya. Nah, terus, nah sampai sekarang ini kita ke pariwisata dulu lagi bang. Ke pariwisata. Ya? Kemudian kita kan kaya dengan potensi desa Jotomberu. Tapi jangan-jangan potensi wisata yang ada di Tiro sana ya? Iya benar sekali. Dan ada satu lagi tempatnya mungkin nggak banyak orang tahu. Nanti masih dirahasiakan. Rahasiakan ya. Ternyata desa Jotomberu ini punya potensi alam yang luar biasa. Tadi wisata alam, kemudian tadi SDM-nya, pemudanya aktif, kreatif, punya mimpi yang besar lah kaitannya dengan bagaimana membangun desa ya, dengan caranya kita masing-masing kan ya. Itu luar biasa. Setelah itu dibangunlah Pok Darwis lagi bang. Pok Darwis. Bangun Pok Darwis, disupport kita lagi dari kabupaten. Termasuk saya sendiri, saya di beasiswakan ada 5 orang dari Jotang. Di Jotang dari 2-3 orang dari Jotang. Satu di desa Jotang, 2 di desa Jotang, 1 di Jotomberu. Itu saya. Bang Pik ya. 2 di Songkar. Itu kalau nggak salah dulu itu beasiswanya dari Dinas Pariwisata. Yaitu apa itu? Beasiswa apa? Paragliding. Oh, paragliding. Kayak para layang. Paralayang ya. Ya, karena kita kaya dengan potensi alam ya. Setnya. Jadi kayak ada tebing, kemudian di situ ada ini ya. Take over paralayang. Take over paralayang. Karena banyak yang juga teman-teman yang dari Mataram, yang dari Jawa juga sudah pernah coba ke sana. Katanya bagus. Bagus ya. Tebingnya landai, tapi pemandangan setelah kita di atas parasut itu banyak sekali pemandangan yang bisa kita lihat nikmati. Ya. Setelah itu saya mendapatkan beasiswa. Hanya berangkat ya. Berangkat. Nah, saya itu ke sana bukan mengambil lisensi paralayangnya sih sebenarnya tujuannya. Kan tujuan dari mindset awal saya kan di pariwisata bang. Gimana cara memajukan pariwisata yang masih kurang tersentuh lah. Belum terjamah lah ya. Belum terjamah dan semacam itulah. Saya ke sana sampai Malang itu enggak mengambil lisensinya, tapi saya diajak ke tempat-tempat wisata. Ya, tempat wisata. Saya ke Malang, pulang ke Malang, ke Lombok, Rinjani, Sumbawa lagi. Berarti yang pernah dilakukan itu kan sebenarnya kan untuk membuka wawasan dan pikiran ya. Sebenarnya. Bahwasannya ya sebenarnya ketika ke Malang kayaknya nggak kalah dengan kita, tapi hanya saja kan kita kalah di kemasan ya. Benar sekali. Yang packaging tadi ya, kembali ke packaging tadi ya. Sempat dikatakan sama teman-teman lain juga. Gila mereka itu semua. Gila. Bilang gila, mau mereka digituin. Mau mereka digituin. Padahal keuntungan buat mereka sendiri tuh nggak ada. Kalau misal kalian itu bermain di pariwisata, pikiran orang biasa nih. Kalian buat pariwisata yang untung buat orang lain, kalian nggak dapat apa-apa. Kebanyakan uang kantong kalian habis tukeras. Memang benar. Cuman dari dulu kita buat kegiatan pertama itu 2022 ya. Ada penanaman 1000 pohon. Kita dari Dinas LHK ya? Iya. Dinas LHK. Kemudian kita kerjasama dengan KPHL Ampang Riwo namanya. Kawasan hutan Dompugan itu masuknya sebelah sana. Dikasih kita bibit, kemudian dilakukan event dengan anak-anak SMK. Anak SMK ya. Anak SMK, anak Mantiga Sumbawa. Anak Ponpes. Nah itu bang, perjalanannya sulit banget itu bang. Untuk mencari kemudian mencapai ya. Untuk ke sana pun ya belum tentu kan, ya paling motor-motor khusus saja kan yang bisa naik ke sana kan. Dan untuk membuat acaranya itu prosesnya sangat sulit sekali juga, mungkin panjang ya. Ya banyak kendala lah bang. Terutama di bagian itulah. Ya pendanaan ya, komunikasi lain sebagainya. Ada beberapa pihak yang pernah menjanjikan, tapi ya sampai sekarang pun tidak pernah keluar. Berarti kita jangan berharap ke manusia ya, kita berharap ke Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mending kita berusaha dengan diri sendiri, dan sampai pun teman-teman saya bang, tapi nggak tahu mereka mau ikut gila bareng saya juga. Kita mengumpulkan, sampai kita kekurangan dana itu mengumpulkan beras bang. Hanya untuk pendanaan itu ya, bahkan tujuannya itu kan bukan untuk kesenangan pribadi kan, tapi untuk bagaimana mengabdi untuk desa kan, untuk desa, untuk masyarakat kita juga semua. Karena kan di sana kan udah banyak
anu kan di ladang apa ditanam dijadikan lahan jagung ya. Jadi mungkin inilah yang bisa kita buat, kita ganti pakai pohon iya, baru lah gitu. Iya. Mumpung ada kesempatan diberikan. Iya benar ya. Jadi teman-teman Maja Desa ternyata teman-teman dari mungkin saya bilang Karang Taruna ya, karena pemuda ternyata sudah meng-create beberapa kegiatan ya kaitannya dengan mulai dari musik, event, bagaimana menanam pohon, lingkungan dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman Karang Taruna ya bersama ya mungkin sebagian lah ya teman-teman dari desa lain mungkin ya. Tapi saya melihat bahwasannya tadi udah disampaikan oleh Bang Opik tadi bahwasannya ya ternyata pemuda desa Jotangburu itu sudah punya mimpi yang besar, sudah punya dan pernah ya meng-create event-event ya saya bilang ya event besar sebenarnya, dan tidak banyak pemuda yang seperti mereka ini yang mau membuat event cuma-cuma tanpa dana, bahkan keluar uang sendiri ya. Nah kalau saya tanya nih, kira-kira ada nggak support dari pemerintah desa lah istilahnya? Kalau support dari pemerintah desa, alhamdulillah kalau saya ya masih minim. Masih ada. Walaupun ada tapi jangan terpaksa dong. ada, tapi belum memenuhi target standar ya. Standar yang kita pikirkan buat menyalurkan inspirasi kita. Kita buat apa ini acara Mas ya. Mungkin untuk kedepannya bisa lagi nanti. Oke. Pak Kades, sepertinya teman-teman butuh disupport lagi. Jika kalau mimpi mereka bisa terrealisasi mimpi besar ya tentu harus besar juga dong apa yang akan dikeluarkan. Tapi tujuannya mereka mungkin pemerintah desa Jotangburu yang mungkin mendengarkan ya bahwa mimpi mereka itu tidak hanya sebatas mewujudkan mimpi diri sendiri ya, tapi bagaimana mereka ingin membangun desa Jotangburu dengan segala potensi yang ada di belakang kita ini. Mereka bisa meng-create ide saja sudah luar biasa. Apalagi bisa merealisasikan dengan anggaran ya bisa saja 0% kan, hanya dengan dukungan, sumbangan dan lain sebagainya. Tapi toh nyatanya bisa semuanya kan. Ya tapi paling tidak semoga pemerintah desa ya Bang Pek ya bisa ya mensupport penuh lah kaitannya dengan bagaimana pemuda desa Jotangburu bisa berkarya lebih besar lagi ya. Nah, ini untuk kita semua sih. Ya dari kita untuk masyarakat desa Jotangburu ya. Nah kira-kira nih Bang Pek, ada nggak event yang kira-kira yang sedang digarap ini? Ada. Mungkin bocoran nggak apa-apa nih. Siapa tahu teman-teman bisa terinspirasi dengan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dalam waktu dekat ini. Ya. Oke, saya akan membuat ada rencana saya dan teman-teman saya. Tapi saya lihat postingnya kemarin bukan mau rencana lagi ya, sudah jalan rencananya. Amin. Ya, masih perencanaan kan belum ada jelas di atas kertas. Oke. Kita mau buat event gila-gilaan sih tapi bermakna ya. Ini saya mengambil dari kebiasaan zaman dulu. Sekarang kan banyak popcorn kan, popcorn yang udah modern. Ya, di XX1. Ya, udah tokoan lah, udah dipremierkan lah. Mari kita karena pas saya masih kecil dan teman-teman saya juga masih kecil dulu, kita pernah mengalami ya. Apalagi pas lagi mati listrik gitu, malam hari. Nah, itu kita akan melaksanakan event remeti namanya. Remeti. Ya. Oke, saya tahu remeti itu. Tahu ya, semua pasti tahu. Iya, pasti tahu karena keseharian kita waktu kecil ya. Jadi event remeti ini maksudnya itu kita kemas dalam bentuk festival ya. Yang diadakan di Jotangburu ini Jotangburu. juga. Jotangburu ya. Iya, Jotangburu. Luar biasa ya. Alhamdulillah kemungkinan saya yakin 100% disupport oleh pemerintah desa ini. Yakin ya? Yakin ya? Yakin. Festival remeti keren banget sih sebenarnya ya. Saya baru kepikiran juga ya bagaimana meng-create. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira di dalam festival itu nanti rancangan teman-teman Karang Taruna atau pemuda desa lah. Kira-kira seperti apa nantinya? Apakah hanya sebatas kan kadang-kadang kan orang hanya melihat suksesnya event, tapi kan dampak kira-kira dari event itu seperti apa nantinya? Dampak dari event tersebut kita mengambil alasan membuat festival ini juga Bang bukan untuk euforia kan? Bukan hanya untuk euforia karena menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang kan. Itu kan remeti ini kan dulunya dilakukan banyak kan sama anak-anak kecil, masuk pas kita zaman kecil dulu kan, untuk sering menjalin kebersamaan kita. Dan sekarang kan mobilitas
gadget itu zaman sekarang buat anak-anak itu terlalu tinggi. Tinggi ya. Ya biar mereka pindah alih kegiatan lah. Ya. Semoga bisa gitu untuk kegiatan sore biar nggak terus di gadget terus. Gadget terus ya. Itu salah satu ya. Salah satunya. Kemudian ya di Remeti sebenarnya ada nilai-nilai sosial sih yang bisa dibangun. Ada nilai ekonomisnya juga. Benar, nilai ekonomi ya. Paling tidak di festival itu ya saya rasa Bang Opi sudah punya gambaran ya bakalan ada UMKM desa terutama produk mesin, ada produk permainan tradisional. Ya seperti yang kita tahu ya bahwa Remeti ini kan ada nilai-nilai sosial Bang Opi ya. Bahwasanya dulu kita masyarakat orang tua kan berbaur di situ ya. Ya saya yakin nantinya gambaran Bang Opi kaitannya dengan festival ya tentunya nanti ada UMKM dan produk-produknya itu ya salah satunya mungkin mesin ya, kemudian ada pelentong, alat tradisional yang bisa di-create dengan dan ada produk gitar juga ada. Ya. Nanti gitar kita akan panggil nanti ya ownernya ya, pembuatnya langsung. Mungkin terakhir Bang Opi kaitannya dengan saya mensupport sekali ya kegiatan adik-adik yang sedang dan akan dilakukan ya, terutama kaitannya dengan Festival Remeti. Saya bakalan tunggu bagaimana festival itu, semoga bisa mendapat support ya dari ya paling tidak dari kita semua lah, dari kita untuk kita. Mungkin support doa saja. Kita sudah syukur alhamdulillah ya. Nah, harapan ke depan terakhir Bang Pep, mimpi kita Maca Desa. Mimpi ke depan. Kita untuk Desa Jotamberu, kita sepakat ya semalam ya. Kalau untuk ke depan Desa Jotamberu ini tidak gaptek dengan media. Ya. Jadi kita tuh tetap harus ada proyek biar dari segi kearifan kita, kebudayaan kita, potensi kita bisa kita dilihat sama di luar. Orang luar ya. Di luar semua di luar. Benar. NTB juga itu prospek kita ke depan. Bisa ditahu, dikenal lah. Ini ada Jotamberu di sini. Iya, benar ya. Jotamberu kayak dengan ini. Iya. Ya paling tidak ya kalau tadi Bang Opik sudah memaparkan dari awal bahwasannya ya desa itu punya potensi yang luar biasa. Percuma tadi di statement akhir tadi percuma kita punya alam besar, potensi budaya besar tapi kalau tidak dipublikasikan. Benar nggak ya? Makanya media itu paling penting bagaimana kita mengantarkan desa kita menjadi desa yang sejahtera. Yang tidak hanya untuk mensejahterakan diri kita pribadi tapi bisa mensejahterakan orang atau masyarakat desa di desa. Terima kasih Bang Opik, tapi jangan beranjak dulu. Kita akan panggilkan karena kemarin kita sudah lihat produk tadi sudah disampaikan oleh Bang Opik, ada produk gitar buatan lokal dari pemuda Desa Jotamberu. Mungkin Bang Robi mungkin bisa bergabung duduk di sampingnya. Mana caranya yang betang ke belakangnya? Semua yuk. Yuk masuk yuk. Dani semua. Ayo semuanya.